Look. Look atau istilahnya itu adalah kaca. Bentar. Kaca pembesar. Bukan itu apa? Ada nggak? Melihat benda kecil. Untuk melihat benda-benda yang Kecil. Oke. Kemudian yang keempat ada apa lagi? Yang tahu? Mikroskop. Mikroskop itu sebenarnya apa? Untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Iya, untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Kalian sudah pernah menggunakan mikroskop? Ada. Nah, di mana? Labor. Udah SMP ya? Iya. Untuk materi kacamata yang pertama itu ada namanya rabun Jauh. jauh. Sekarang ibu mau tanya dulu. Rabun jauh itu artinya seseorang itu tidak bisa melihat benda jauh dengan jelas atau bisa melihat benda jauh dengan jelas. Tidak bisa. Jadi untuk rabun jauh atau istilahnya itu adalah
Dibantu pakai kacamata apa aja bisa? Pakai tangan bisa. Oke, silakan Fadil. Menjawab dalam memberkati yang tidak bisa melihat dengan baru. Untuk bisa melihat diperlukan kacamata lensa hukum. Oke, Rabun jauh tidak bisa melihat benda jauh yang jelas. Dibantu dengan kacamata lensa hukum. Oke. Untuk tugas di rumah, silakan kalian kerjakan tugas halaman 275. Itu ada 3 soal tentang rabun jauh dan rabun dekat. Silakan kalian kerjakan di rumah. Pertemuan selanjutnya kumpulkan di meja ibu. Paham? Oke. Mungkin cukup sekian ya pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kita lanjutkan pertemuannya minggu depan. Oke. Cukup sekian. Ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Peti, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita melaksanakan refleksi diri dan evaluasi. Kegiatan ini adalah berupa tindak lanjut dari kegiatan supervisi pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin Bu Peti. Nah, jadi dalam refleksi diri ini saya harap apa-apa yang nanti kami tanyakan Bu Peti jawab dengan jujur dan sebenar-benarnya atau sesuai isi hati Bu Peti lah. Nah, artinya di sini kami nggak mencari kesalahan-kesalahan tuh enggak. Ini lebih ke forum diskusi. Tujuannya adalah perbaikan proses pembelajaran di dalam kelas. Ya Bu Peti ya. Oke, baiklah Bu Peti. Gimana sih perasaan Bu Peti setelah dilaksanakan kegiatan supervisi ini Bu Peti? Baik Pak, untuk kegiatan supervisi kemarin waktu ditunjuk itu ya untuk Ya. melakukan supervisi ya rasanya senang karena yang pertama itu bisa dijadikan sebagai bahan refleksi bagi saya sendiri, bagi saya pribadi. Apakah cara mengajar saya itu sudah benar atau misalkan masih ada kekurangan, itu kan bisa dilihat dari situ, dari supervisi itu. Lagian kan itu juga dinilai oleh supervisornya. Oke, terima kasih Bu Peti. Kemudian pada saat proses pembelajaran kemarin itu materi atau KD apa yang Bu Peti ajarkan? Untuk materinya karena itu kelas 11 IPA, jadi KD-nya itu 3.11 tentang alat-alat optik. Tentang alat-alat optik. Terkait materi alat-alat optik ini, menurut Bu Peti setelah proses kemarin apa yang perlu diperbaiki, untuk kegiatan apersepsi atau pembukaannya? Kalau untuk apersepsi pembukaan sebelum pembelajarannya ya Pak Ya. mungkin contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Kayak kemarin kan cuman disebutkan contohnya kacamata misalnya kayak gitu. Mungkin bisa lebih banyak lagi disebutkan supaya mereka bisa tergambar gitu. Terbayang ya sama siswa itu terbayang. bahwa alat optik itu bukan hanya Bukan hanya kacamata. kacamata. Ya. Kemarin pas pulang kebetulan ada kacamata di situ. Ada Jadi siswa yang memakai kacamata iya. kemarinnya ada 2 orang ya. Jadi pas. Iya. Jadi Bisa lebih banyak lagi. saya rasa itu yang saya sampaikan Bu Peti. Jadi dari saya mungkin itu karena dari yang Ibu Peti sampaikan, Bu Peti sudah tahu kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Peti sampaikan, khususnya dalam persepsi atau membuka pelajarannya atau di kegiatan pendahuluan. Mungkin itu ya Bu Peti pertanyaan dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Agus atau Pak Srori yang ingin menambahkan. Nah, mungkin sedikit. Ya, silakan. Kan kalau kita fisika itu kan ya, kalau eksak fisika itu fisika, kimia, biologi itu kan materi-materi yang dianggap susah gitu kan ya oleh siswa. Terus kalau bisa dihindari lah kan gitu ya. Nah, kalau dari model pembelajaran yang kemarin Bu Fetty terapkan ketika di supervisi, kira-kira itu sudah cocok nggak untuk membuat siswa itu nyaman dan senang ketika belajar di materi optik itu kemarin? Atau ada kira-kira kayaknya bagusnya mau ganti nih gitu kemarin?
Kak, kalau untuk kemarin model yang dipakai itu discovery learning. Alhamdulillah siswa juga sudah cukup aktif dengan itu. Mungkin nanti bisa dilebihkan untuk misalkan contoh kayak alat-alat tadi Pak, alat peraganya kayak gitu, yang membuat siswa lebih aktif lagi. Atau nanti kami memakai entah itu video atau animasi yang buat siswa itu lebih menarik lagi. Cuman Depannya, kemarin, ya. iya ke depannya. Cuman kemarin untuk model itu sudah cukup aktif. Ini saja. Ya, terima kasih Pak Agus. Silakan Pak Sodori. Baik, terima kasih Pak Wisnu, Ibu Peti. Iya Pak. Jadi dalam pengajaran fisika tentunya di sini perlu ada pengelolaan. Pengelolaan pertama sekali adalah pengelolaan kelas. Bagaimana kita membuat guru itu menjadi sistem dan papan tulis jadi perhatian. Artinya dalam penulisan mulai dari kita membuat judul, kemudian tujuan, kemudian langkah-langkahnya, kemudian pendahuluan, inti dan kesimpulan. Nah sekarang seperti apa kira-kira yang Ibu Peti lakukan sebelum nanti kita ada refleksinya? Waktu pembelajarannya ya Pak ya. Kalau untuk sebelum memulai pembelajaran biasa saya mengkondisikan kelas dulu. Betul. Mengkondisikan kelas, memerintahkan siswa untuk buka bukunya, simpan HP-nya kayak gitu. Iya. Dan kebetulan kemarin kan sistemnya daring masih. Iya. Jadi siswa yang masuk itu setengah. Iya. Jadi satu meja itu hanya satu siswa, selang-seling kayak gitu. Jadi kemungkinan untuk mereka saling ngobrol itu kecil. Kayak gitu. Karena dulunya agak jarang-jarang juga. Oke. Kemudian dikondisikan itu, terus tuh diajak mulai untuk persepsi, diajak untuk masuk ke dalam materi pembelajaran itu. Iya. Terus baru nanti saya sampaikan tujuan pembelajarannya, baru masuk ke intinya. Nah, jadi di sini perlu sama-sama kita ketahui bahwa dalam sistem pengajaran kita itu kalau kita perhatikan dengan schedule yang ada itu, artinya kita tulis judulnya dulu. Ya. Setelah tulis kita judul, kita kasih persepsi mata pelajaran yang sebelumnya kita ajarkan. Lantas apa tujuan pembelajaran kita sekarang? Nah, baru itu ditulis. Setelah ditulis itu tadi, baru kita lemparkan ke anak-anak bahwa tujuan yang akan kita pelajarin ini, baru kita buka materinya. Setelah materi itu tadi, apa-apa saja yang terpenting, baru kita tahu bahwa ini adalah materi kita ini yang kita pelajari sampai kita bisa menemukan kesimpulan. Jadi terkoordinasi dengan baik. Jadi pemanfaatan papan tulis itu yang selama ini kita kita sepelekan ternyata sangat berguna. Jadi diurut dari kiri ke kanan, lantas baru papannya sebelah kiri lagi untuk mengambil kesimpulan. Yang sebelah kirinya lagi baru kita tulis evaluasinya adalah ini. Gitu. Pengajarannya sudah baik. Hebat, anak-anak sudah menangkap dengan dapat apa yang disampaikan. Jadi itulah kira-kira mungkin hanya ini sebagai gambaran refleksi kita untuk kedepannya. Jadi mungkin itu saja cukup Pak Wisnu. Mungkin dikit kalau kemarin tuh Iya. kan ada evaluasi tuh. Iya. Nilainya kira-kira gimana tuh kemarin? Bagus lah ya. Nilai. Tuntas. Iya. Saya tuntasnya. Berarti cocok untuk pembelajarannya. Betul Pak. Oke. Ya, gitu aja. Oke Pak Wisnu. Terima kasih Pak Agus, Pak Asrori. Mungkin saya simpulkan sedikit dari hasil refleksi kita pada kesempatan ini ya. Yang pertama itu sesuai dengan proses pembelajaran, proses supervisi yang setelah dilaksanakan oleh Ibu Peti itu Betul. sudah terlaksana dengan sangat baik. Sangat. Kenapa? Karena kegiatan pembelajaran yang ditampilkan Bu Peti sudah menimbulkan partisipasi aktif peserta didik. Indikatornya apa? Indikatornya itu adalah yang pertama tadi yang Pak Agus sebutkan, adalah rata-rata penilaian hariannya sudah melebihi dari KKM-nya Bu Peti ya. Iya. Itu sudah melebihi. Yang kedua di proses pembelajarannya itu
kita lihat bahwa banyak siswa yang antusias bertanya terkait materi yang Bu Peti sampaikan. Nah, kesimpulan saya, pertahankan yang sudah Ibu Peti laksanakan. Kira-kira seperti itulah proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup. Betul. Dan pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang berpusat di siswa, bukan berpusat di guru. Ya. Mungkin itu Pak Agus, Pak Asrori. Dari Pak Agus, Pak Asrori silakan untuk menambahkan yang terkait ini. Supervisi ini tujuannya adalah perbaikan proses pembelajaran. Jadi harapannya semakin hari semakin baik gitu. Nah, silakan Pak Agus, ada saran Pak Asrori. Ya, yang pasti kita sama-sama belajar kan ya. Kita saling belajar mana yang bagus dari kemarin kegiatan supervisi itu kita ambil untuk kita juga gitu ya. Oh. Jadi belajar bisa kayak gini, ngajar kayak gitu. Ya, terima kasih. Itulah pembelajaran Bu Peti selama ini, pembelajaran yang kita harus sampaikan itu memang seperti itu. Kalau terkoordinasi di dalam setiap rencana pembelajaran, kan kita sudah tulis baik itu yang sifatnya daring ataupun yang tidak daring. Jadi memang sudah ada alurnya. Jadi kalau kita mengikuti alur itu tadi, insya Allah anak pasti mengerti. Pas terstruktur. Bagus. Baik, mungkin itu ya Pak Agus, Pak Asrori. Oke, siap. Terima kasih Bu Peti atas waktunya ya. Jangan jadikan supervisi ini sebagai momok ya. Jadikan sebagai proses perbaikan Iya. untuk ketika ya refleksi diri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin ada hal-hal yang kurang pantas yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saya berdoa Bu Peti kedepannya sukses ya. Amin. Terima kasih ya.